Masih dengan channel Klapo Sukacita. Hari ini kebenaran firman terbaca dari Efesus pasal 2 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Roh Kudus menuntun kami untuk menyingkapkan firman-Mu bagi kami, sehingga kami mengerti kehendak dan ketetapan Tuhan, dan berjalan dalam kehendak dan ketetapan-Mu. Amin. Efesus pasal 2 ayat 13 dan 14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Melalui bacaan hari ini, tema bagi kita adalah dipersatukan oleh darah Kristus. Pemirsa channel Klapo Sukacita, ketika Paulus menuliskan surat ini, Paulus memberikan sebuah peringatan, tapi juga mengarahkan umat supaya di dalam iman percaya mereka yang bertumbuh kepada Kristus tidak boleh ada perbedaan, tidak boleh ada golongan-golongan, sebab jemaat di Efesus terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang-orang yang bukan Yahudi. Artinya bahwa terdiri dari orang-orang yang telah melaksanakan sunat orang-orang Yahudi dalam aturan-aturan yang ada, tapi juga orang-orang yang bukan Yahudi yang tidak atau belum melaksanakan sunat sebagai tanda persekutuan dengan Tuhan. Karena itu, dari perbedaan yang muncul dari jemaat itu, Paulus mengingatkan supaya jangan sampai hal yang demikian akan membawa mereka kepada sebuah perpecahan. Paulus mengingatkan bahwa karena kasih karunia Allah dan oleh darah Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Paulus mengingatkan jemaat di Efesus bahwa hal-hal lahiriah tidaklah harus menjadi sebuah pemisah atau yang menyebabkan perpecahan di antara mereka atau yang menyebabkan perseteruan terjadi di antara mereka. Tetapi yang utama adalah bahwa apa yang telah mereka peroleh dapatkan hari ini. Oleh darah Kristus yang jauh sudah menjadi dekat, oleh darah Kristus tidak ada lagi tembok pemisah. Oleh darah Kristus, tembok-tembok itu telah dirubuhkan. Pemirsa channel Klapo Sukacita yang diberkati Tuhan, kita ada sampai hari ini karena kasih karunia, tapi pun juga keselamatan yang kita dapatkan karena darah Kristus yang telah menyucikan kita, mengingatkan kepada kita supaya melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, supaya kita yang jauh dekat dan masuk dalam lingkaran kasih karunia ataupun masuk dalam lingkaran di mana kita mendapatkan perkenanan Tuhan, maka haruslah kita menjalani kehidupan kita bukan untuk melihat perbedaan. Karena dia sama dengan saya, maka dia teman saya. Dia berbeda suku atau dia berbeda status dari saya, maka saya tidak bisa menjadi teman dengan dia. Hal-hal semacam itu sudah tidak lagi. Karena itu Paulus mengingatkan jemaat Efesus di waktu yang lampau supaya jangan hal demikian membuat perpecahan atau perseteruan di antara mereka. Dan hal itu pun juga harus menjadi jelas bagi kita saat ini, bahwa tidak ada perbedaan di antara kita. Kita ada karena kasih karunia Allah, kita selamat oleh karena darah Kristus. Keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma dan kepada siapa saja, tidak untuk orang tertentu, agama tertentu, tidak pada golongan tertentu, tapi kepada semua manusia. Dan karena itu, kita semua yang sudah mengalami keselamatan dan percaya mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, marilah kita menata hidup kita supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menolong kita untuk melakukan kehendak-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman hari ini. Tuntun dan sertai kami supaya kami tidak menjalani kehidupan kami menurut keinginan kami, tetapi kami melihat bahwa
Oleh darah Kristus kami telah dipersatukan, dan oleh darah Kristus segala tembok-tembok pemisah telah dihancurkan, sehingga oleh kasih karunia-Mu keselamatan yang kami dapatkan akan memperlengkapi kami untuk hidup dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan ketetapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Kristus kini dan selamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.